Salam sukacita untukmu, saudara dan saudariku yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Berkata benar dan jujur itu baik. Bahkan, sesuai dengan nasihat-nasihat bijak yang sering kita dengar bahwa kita harus setia mempraktikannya. Namun, dalam hidup harian selama ini, tidak semua orang bersedia untuk menghayatinya dengan tekun dan tanpa paksaan. Mengapa? Karena berkata benar dan jujur itu pun ternyata menyakitkan dan bisa membahayakan. Misalkan saja, jika kita berada dalam satu kumpulan yang bersepakat untuk menebar kebohongan demi melindungi kepentingan tertentu, dan kita malah memutuskan untuk berkata benar dan jujur, maka dapat dipastikan bahwa kita akan disingkirkan dari pergaulan kelompok tersebut. Diri kita bisa saja disakiti oleh ucapan atau tindakan tertentu. Dan situasi seperti ini jelas tidak menyenangkan sedikit pun. Karena itu, biarpun baik, berkata benar dan jujur itu tidak menarik. Banyak tantangan yang harus dilalui bila ingin mempraktikannya. Dan sebagian besar dari antara kita masih ragu untuk menghayatinya. Saudara dan saudariku yang terkasih, perikop Injil yang menjadi dasar refleksi harian kita kini masih merupakan kelanjutan kisah dari perikop Injil kemarin. Kita masih disuguhkan suatu percakapan antara Yesus dan orang-orang Yahudi yang diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan ayat 59. Orang-orang Yahudi masih bersikeras menolak Yesus, terutama di saat Yesus berbicara tentang hubungannya dengan Abraham. Orang-orang Yahudi sungguh menghormati Abraham, dan mereka sangat berbangga bahwa mereka bisa memiliki leluhur seperti Abraham, yang kualitas imannya kepada Allah sungguh teruji. Maka, mereka amat menentang Yesus ketika Yesus berkata bahwa siapa saja yang menuruti firman-Nya tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Secara tersirat, perkataan Yesus ini seolah-olah merendahkan Abraham dan para nabi terdahulu karena mereka telah mati. Apakah kematian mereka itu bisa terjadi karena mereka tidak menuruti firman Yesus? Apakah Yesus lebih besar dan lebih mulia dari Abraham sehingga Yesus berani berkata demikian? Tentu saja, pemahaman semacam ini tidak mudah untuk diterima. Yesus dinilai sangat mengada-ada dan perkataannya ini syarat akan kesesatan. Berhadapan dengan penolakan ini, Yesus tidak menjadi gentar. Ia tetap ingin berkata benar dan jujur kepada orang-orang Yahudi itu berkenaan dengan perutusannya. Yesus berujar bahwa biarpun secara fisik umurnya belum mencapai 50 tahun, dan ia tidak hidup dalam suatu rentang waktu yang berdekatan dengan Abraham, ia memang lebih mulia dan lebih besar daripada Abraham. Bahkan Abraham sungguh akan bersuka cita saat melihat dirinya. Secara sepintas, pengakuan Yesus ini memang sulit untuk dipahami. Tetapi bila Yesus
sungguh diimani sebagai Dia yang selalu berada bersama dengan Bapa di surga, pengakuan Yesus ini memuat suatu kebenaran yang sulit untuk disangkali. Yesus dan Bapa adalah satu dari kekal sampai kekal. Dan secara berulang kali Yesus telah berkata bahwa tujuan kedatangannya itu cuma satu, yakni melakukan kehendak Bapa. Bapa mengutus Yesus untuk menjadi korban pelunas dosa manusia. Dan Yesus mematuhinya dengan bersedia menderita, wafat, dan akhirnya bangkit dari alam maut. Pengorbanan Yesus inilah yang memberi dirinya kemuliaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, termasuk oleh Abraham. Semasa hidupnya, Abraham cuma bisa menjadi teladan beriman. Sedangkan hidup Yesus adalah puncak dari iman itu sendiri. Maka dalam pemahaman seperti ini, benarlah pengakuan Yesus bahwa Ia telah ada sebelum Abraham. Namun, kejujuran Yesus ini tidak mudah diterima karena kebenaran yang disampaikannya terasa melukai hidup keagamaan yang berkembang saat itu. Akibatnya, Yesus pun diusir dari bait Allah. Dan banyak orang Yahudi ingin melempari Dia dengan batu. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, jangan takut untuk hidup benar dan jujur dalam iman yang kita miliki, karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Bila kita berani mengakui Yesus, kita akan selamat. Tetapi bila kita mengkhianatinya, kita malah akan binasa. Karena itu, hiduplah apa adanya dalam iman yang kita miliki saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.